top 3 cawapres yang ideal siapa, Pak? Atau Pak Hari sudah ada usulan 3 nama? Ini sekarang enggak? Enggak. Saya ada. Kami sangat mengharapkan betul-betul mendapat perspektif dari Bapak, karena Bapak merupakan salah satu kandidat, bukan kandidat lagi ya, baca pres yang kita yakini ya, yang penting, yang paling penting ya, ada 2 yang penting. Jadi teman-teman ini ingin betul-betul mendengar apa yang ingin Bapak sampaikan, pencerahan kepada kami semua. Saya tidak panjang lebar karena semua pada menantikan apa yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih sekali lagi waktunya, dan tentunya kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Pak Ganjar atas yang beliau untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Pak Pranowo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pak Hari, terima kasih sudah mengundang saya. Saya baru tahu kalau ada concert hall yang luar biasa. Kita bisa undang orang untuk ini. Kalau nonton musik rock di ruangan seperti ini namanya rock manis. Kalau nonton musik rock di sini itu rock wangi gitu ya. Kalau manis wangi itu cingkraknya kecil-kecil tapi bisa lebih enak. Pak Hari dan Ibu, tentu ada jajaran MNC Group yang di dalamnya ya sepertinya MNC Group wajib menjadi anggota Perindo. Begitu ya Pak Hari? Iya katanya gitu. Nasib saya jelek ini kayaknya. Ada banyak orang penting di sini yang saya minta maaf tidak bisa sapa satu persatu pada saat Pak Hari mau mengundang saya. Mas berkenan gak kira-kira datang ke Menci untuk diskusi? Saya tidak tahu kalau diskusinya seserius ini atau semuanya tadi channelnya disampaikan ada kewajiban dari semua grup ini mesti nonton, kalau tidak sanksinya berat. Temanya juga berat, maka saya mencoba di tengah globalisasi kita seperti apa, yang saya ingat satu saja, ini momentum baik buat bangsa Indonesia untuk menunjukkan keberdikarianya. Satu aja. Nanti tantangan globalnya seperti apa, maka kita bisa next slide, kita bisa lihat. Ini kata berita. Kalau survei dari World Economic Forum, resesi globalnya mungkin bisa terjadi tahun ini. Dari sisi resiliensinya, ternyata kita cukup tangguh. Waktu kita mendapatkan ujian akhir semester kemarin dengan pandemi, dan akhirnya bersemester-semester sampai 4 semester kemarin, diuji betul, ternyata kita cukup tangguh. Ternyata cukup tangguh. Dan itu tidak hadir begitu saja. Tidak. Karena kemudian kita mencoba mengeksersis dengan seluruh kekuatan yang kita miliki dari potensi yang ada, dan kemudian bagaimana 3 layer pemerintahan. Karena saya berada di level tengah, pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten, barat. Dan saat itu sensitivitas pemerintah betul-betul bisa ditunjukkan dengan penanganan pola komando. Saya tidak terlalu membayangkan ketika kemudian setiap daerah akan melakukan dengan caranya sendiri-sendiri. Saya tidak membayangkan. Itu mesti digaris keras dan kemudian harus dilaksanakan. Kalau tidak, bangsa ini tidak berada pada rampak barisan,
yang rapi, yang bisa berjalan, yang goalsnya menuju satu titik yang sama. Ini kondisinya. Warning ini Bapak Ibu sekalian mesti menjadi perhatian kita semua. Kira-kira kalau sebagai anak bangsa kita mau berkontribusi di mana? Yang suka yuk kita amankan yuk, yang nggak suka hancurin aja. Maka dalam setiap kontestasi atau jelang kontestasi, isunya itu putar-putar seperti itu saja. Bapak Ibu, ketika menghadapi perubahan global yang seperti ini, posisi Indonesia menurut saya makin hari makin seksi, makin diperhitungkan, makin dilihat, karena kita punya kekuatan itu. Kita saja yang tidak pernah yakin pada soal itu. Diujilah kemarin G20, kepemimpinan di ASEAN, kemarin datang ke G7. Menurut saya kita bisa menunjukkan hasil yang luar biasa. Pak Jokowi meletakkan fondasi yang sangat kuat pada saat itu. Tinggal sensitivitas yang lain kita biarkan hanya sekedar output, atau kita kembangkan menjadi sebuah outcome yang punya added value yang tinggi. Itu aja. Ini gambaran yang diberikan. Kita mau krisis pangkat. Maka kalaulah kemudian kita mau mengawal ini, kekompakan, bahasa Pancasilanya itu butuh persatuan Indonesia. Butuh persatuan Indonesia. Pak Ari ya, udah deh. Setiap kali kita mau pemilu, ini kan cerita loyalitas 5 tahunan. 5 tahunan. Perindo pertama tidak bersama Pak Jokowi, nggak apa-apa. Ya kan? Kalah tapi. Kedua bersama Pak Jokowi, menang. Ikut di dalam pemerintahan, berkontribusi real, dan hasilnya bisa disampaikan. Dan pasti kawan-kawan Perindo akan mengatakan, ya, saya ikut terlibat di dalamnya dan kami bertanggung jawab untuk itu. Begitu pasti. 5 tahunan kita bisa keluar masuk. Fred, kenapa kemudian kita harus mencoba untuk membawa isu yang bisa mendorong pada divided society? Buanglah. Mari kita bicara tantangan global ini, bagaimana kita merespon. Bonus demografi itu Bapak Ibu membutuhkan pekerjaan yang jauh lebih banyak, energi yang lebih banyak, pangan yang lebih banyak, ruang yang lebih banyak, yang itu semua berpotensi untuk bisa menurunkan kualitas lingkungan kita. Butuh cerdas untuk itu, butuh kekuatan yang terkonsolidasi untuk itu. Maka yang ngomongnya jangan receh lah. Maaf, masih mempersoalkan soal ras, masih mempersoalkan soal suku, masih mempersoalkan soal agama. Buanglah itu, buang itu. Mari kita membawa kemudian Indonesia ke depan, selesai soal itu. Jangan dibawa-bawa lagi dalam pemilu. Sedih aja kita melihat seperti itu. Tantangan kita ini, kalau kita setback terus, mana pemikiran-pemikiran cerdas yang mesti dimunculkan untuk menyelesaikan itu. Dan efek perlambatan ekonomi global kan mulai terasa. Kita tertarik untuk merespon ini, atau kita persoalan sukumu apa, agamamu apa, kuno. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, diramalkan kemudian kita mau maju menjadi negara besar, kekuatan ekonomi, 7 atau 4 pilihannya, atau gagal. Apakah 100 tahun Indonesia merdeka di 2045 akan terjadi? Achievement kita rasanya kita mesti menuju ke sana. Hambatan-hambatannya terjadi, dan saya senang tadi Pak Hari menyampaikan bahwa ini loh kekuatan MNC Group dengan segala anak dan cucu usahanya di dunia media. Salah satunya, bisa nggak ya media itu mengedukasi? Bisa nggak ya kemudian cover outside selalu ditampilkan agar publik mendapatkan informasi yang jelas? Bahasanya Pak TGP itu ya, kalau ada yang belum jelas tabayun dulu lah.
clearance lah, klarifikasi lah, bukan kemudian memproduksi hoax yang sangat gampang sekali itu terjadi, ternyata keliru. Ternyata keliru. Saya mau tunjukkan, nggak jadi aja, nanti rame. Kalau kita mau sampai sebegitu dan kemudian PDB kita ingin kita naikkan, tentu effort kita jauh lebih gede. Keywordnya hanya satu kok Bapak Ibu, speed. Kita mau menjadi bangsa yang cepat atau tidak? Kalau kita tidak mau seperti itu, kita akan ketinggalan. Regulasi kemudian akan kita dorong untuk menuju ke arah percepatan. SDM harus didorong pada crash program agar bisa masuk pada percepatan itu. Ketika expert tidak ada, hire expert itu cepat-cepat. Cepat-cepat. Momentum tidak hadir belakangan. Ini momentum kita yang paling besar. Crash program. Itu ramalannya. Next. Bagaimana cara pertumbuhan ekonomi kita bisa rebound dengan cepat? Sudah terlihat. Kekuatan kita diuji betul, Pak. Waduh, itu dulu jatuhnya luar biasa. Luar biasa. Push. Tapi bangkitnya juga luar biasa dengan datang cukup ekstrim. Ini dari sisi pertumbuhan ekonomi dan bagaimana realisasi investasi. Suatu ketika Pak Jokowi mengumpulkan kami para kepala daerah, para gubernur. Apa yang membuat investasi tidak berjalan di tempatmu? Satu pungli. Premannya banyak. Termasuk premannya yang memegang pemerintahan. Apalagi ekonomi berbiaya tinggi, high cost ekonomi. Apalagi ekonomi yang sangat berbelit. Menyebalkan katanya. Bahasa Surabayanya aja jelek, menyebalkan. Dan itulah yang menjadi protes dari publik. Komitmen pemimpin, apakah nasional maupun lokal, mesti menunjukkan itu dengan gampang. Hari ini saya masih jadi gubernur, maka evidence base yang kemudian bisa saya ceritakan dari pengalaman transformasi pemerintahan bersih itu, ternyata hanya satu. Itu tidak bisa diciptakan hanya dengan membangun sistem. Enggak. Sistem itu bisa diciptakan, komparasinya banyak, pengalamannya banyak. Tapi top leadernya melakukan apa? Bapak Ibu, saya mau cerita saja. Kalau investasinya sulit, disembelih di depan, dikorup di depan, dipungli di depan, bertele-tele, siapa orang yang mau masuk? Begitu berjalan, tidak ada kepastian hukum ketika dia berusaha. Sudahlah, dia baik-baik. Kami pernah punya pengalaman dua itu. Ada pengalaman baik, saya tuliskan itu bagaimana best practices ada, tapi kami catat betul bagaimana bad practices itu ada. Jangan dipungkiri yang ini. Kita itu kan suka menonjolkan bahwa kita seolah-olah sempurna, Superman, hebat, gak bisa salah. Enggak lah, gak ada edukasinya sama sekali. Seperti dewa-dewa berbicara, enggak ada salahnya. Kita akui saja untuk kita berbaiki. Apakah dengan regulasi, apakah memperbaiki improvement dari sistem yang sudah ada, ya, ataukah barangkali ganti orang, karena aktor itu ternyata menjadi penting. Hasil riset saya pada saat saya jadi gubernur itu, Bapak Ibu pengusaha nih, saya tanya, apa yang menyebalkan dari kami? Ya, dipersulit Pak, pungli, bertele-tele, birokrasi Anda itu korup. Saya kira sudah banyak yang berteriak itu, dan PR itu belum selesai pasca reformasi. Yang dulu ketika pemerintah digulingkan, mahasiswa bergerak, agendanya satu, membatasi masa jabatan presiden, nggak bisa ditawarin. Dua, pemberantasan korupsi sampai lahirnya KPK, dicatat itu. Tiga, otonomi daerah yang kemudian dikembangkan. Saatnya kita mengevaluasi. Ada
adakah kemudian itu menjadi harapan ketika 98 itu terjadi? Jawabannya ya, di beberapa hal. Tapi sebagian hal yang masih menjadi PR yang besar untuk kita selesaikan. Bapak Ibu, ini realisasi investasi. Maka saya tanya kepada masyarakat, apa kemudian yang Anda harapkan? Pemerintahan bersih, Pak. Apa yang kemudian bisa diwujudkan? Ternyata hanya 3. Layanannya mudah, murah, cepat. Kalau ukuran itu tidak bisa diberikan, orang bilang gombal, janji 1000 janji kadang. Maka ketika kemudian ini dibuat, terjadilah pro kontra. Bapak Ibu, setujukah kalau izin dipermudah? Setuju, nggak ada nggak? Setujukah diregulasi itu dilakukan? Setuju. Setujukah kemudian birokrasi, meja yang banyak itu dipendekkan? Setuju, nggak ada nggak? Setujukah aturan yang banyak itu dikecilkan? Setuju, semua setuju waktu itu. Begitu dilaksanakan menjadi sebuah undang-undang yang namanya Omnibus Law, hari ini saya nggak setuju. Kemudian demonya ramai. Saya sempat menemui dan saya sempat mengikuti, saya sempat mendapatkan draft-draftnya, tapi yang dikeluhkan sebenarnya satu, yang paling ramai di sektor buruh. Kalau kami nanti di PHK, tolong pesangonnya tetap seperti yang lalu. Maka sebenarnya yang mesti dia dialogkan ya yang belum selesai ini. Tapi yang lain sebenarnya oke, tapi tidak ada communicator yang bagus untuk menyampaikan kepada publik apa yang terjadi ramai. Saya undang sendiri kelompoknya, ada buruh, ada mahasiswa, kita kasih ya, kita diskusi ya. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang tidak mau ya sudah, tapi yang mau kita dudukkan. Gaung ini tidak pernah dilakukan, maka cara berkomunikasinya sangat-sangat konvensional, seolah-olah cukup ceramah saja. Padahal kita butuh influencer pada hari ini. Influencer bermedsos, mau caci, maki, hoax, menulis. Wartawan MNC ini kasihan semuanya. Sudah menjadi wartawan sulit, pakai kode etik, dilatih, masuk di seleksi, kalah sama netizen maha benar. Mereka tidak perlu kode etik dan sebagainya, kalau ketangkap nanti cukup materi 10.000. Apakah dunia publik akan kita biarkan seperti ini? Kita renungkan. Menurut saya perlu diatur, karena ada adab di sana. Ada adab di sana. Apalagi kalau yang sudah ngomong, dia seorang leader dengan follower yang cukup banyak, maka dia akan diikuti. Itulah yang saya sampaikan Bapak Ibu. Setiap 5 tahun kita pemilu, setiap 5 tahun kita memilih, dan kita sudah punya pengalaman itu. Cukup dong isu sara. Kita bicaralah kemudian yang tantangan-tantangan besar, termasuk menciptakan investasi ini. Maka dikatakan waktu itu Bu Menkyu sudah pernah di forum ini ya, Bu Sri Mulyani ya. Mas Ganjar, Jawa Tengah tumbuh 7% ya, aduh Bu, berat Bu. Agar kita tidak terjebak dalam middle income trap. Oke Bu, apa yang bisa kita lakukan? Cari tempat untuk menumbuhkan ekonomi, kita ciptakan. Kami sudah punya di beberapa tempat, umpama beberapa kawasan industri seperti dikenal waktu kerjasama dengan Singapura. Saya buka peluang untuk di Brebes. Ternyata program besar apa? Pembebasan tanah. Tanahnya dulu murah, begitu di statement naik tiba-tiba. Terlalu banyak McLaren di sana. McLaren. Apa yang terjadi Bapak Ibu kemudian? Dealingnya lama sekali di sana. Akhirnya kita pindah. Lapor Pak Presiden, nggak bisa Pak. Ini ada milik. Jadi ownership sistemnya itu lebih gampang Pak kalau ini kita kerjakan. Karena milik negara. Apa itu? BUMN. Udah ini aja Pak. 9 bulan Bapak Ibu kami kerja. 9 bulan sudah land clearing. Jadi izinnya bersama. Sebenarnya kita mau show aja. Mau kita tunjukkan saja sebenarnya. Kita bisa kok melakukan cepat. Cepat. Speed. Bisa. Evidence base-nya ada. Kekuatan seluruhnya kita lakukan, kita konsolidasikan untuk bisa lebih cepat. Ya kok begitu.
Kita jual, kita kasih insentif, dan kita belajar bagaimana Vietnam tumbuh begitu cepat. Jangan ngomong Tiongkok dong, itu lebih dulu. Ketika Tiongkok itu bonus demografi di tahun 90 itu ada, betul-betul itu dikelola dengan sangat luar biasa. Percepatan, kecepatan dilakukan, fasilitas, penentuan skala prioritas terjadi, dan itu SDM. Maka pada saat ngambil dengan cepat, mereka bergulir. Apakah itu mulus-mulus saja? Tentu tidak. Pasti belahan dunia lain akan melawan. Nah, terjadilah perang dagang sampai hari ini. Dengan Amerika terjadi. Ya biarkan saja. Tapi ada peluang besar Bapak Ibu. Kalau masing-masing dua negara besar tidak saling membeli produknya, kan kita bisa jadi pedagangnya. Produk kita yang mana? Punya nggak skala prioritas? Bisa nggak kita dorong? Itu Bapak Ibu yang kemudian dalam konteks menumbuhkan ekonomi dan investasi mesti mudah. Mudah, murah, cepat itu yang terjadi. Saya ditanya sama kawan-kawan saya, Pak Ganjar mudah, murah, cepat bisa berjalan nggak? Ya, saya coba lagi turunkan ke level kabupaten kota agar kemudian bisa sama. Integritas dan governance itu dua keywords menurut saya yang bisa dilakukan, dan itu dilakukan kalau top of leadernya tidak minta setoran. Mereka yang mau duduk dalam jabatan itu dia jual kursinya, kemudian dia konsisten untuk mengawal itu. Achievementnya bisa dicek pakai alat teknologi digital, publik berpartisipasi, dan alat kecil saya ini bisa melihat setiap minggu selalu ada weekly report dalam bentuk dashboard. Setiap minggu kami mengevaluasi, halo Bapak Ibu, komplain masyarakat semakin banyak di tempat dinas Anda. Anda belum melayani. Perintah saya 1 kali 24 jam untuk merespon tidak Anda lakukan. Anda sudah tahu, sepertinya Anda sudah bosan menjadi kepala dinas. Itu saja. Itu menurut saya sesuatu yang baik. Dengan segala hormat saya harus menyampaikan ini cerita buruk, tapi harus saya ceritakan, dan saya akan minta maaf pada kawan saya yang harus menerima itu. Terpaksa saya harus mencopot, bahasa kerasnya memecat 2 kepala dinas saya. Terpaksa, karena menurut saya komitmennya rendah. Itu belum layar di bawahnya. Pak Ganjar sadis amat, enggak, ini hanya melaksanakan komitmen. Dan saya berkomunikasi baik-baik. Apa? Ibu, minta maaf. Sorry ya, saya dapat laporan ini. Siapa? Data ini benar atau tidak? Oh, sebenarnya tidak. Anda masih mau mengelak? Atau aparat penegak hukum besok datang dan Anda selesai di sana? Izin Pak, minta maaf Pak. Iya, saya khilaf. Ya, khilafnya sudah 7 tahun. Silakan keluar. Dan kami baik-baik tidak, Pak, pecat kamu, tidak. Anda tidak punya komitmen. Itulah kemudian kenapa rakyat marah sama kita, karena kelakuan kita. Bapak Ibu, ini sekedar contoh saja bagaimana keseriusan itu bisa berjalan, dan 10 tahun ada komplain dari masyarakat yang bagus. Pak Ganjar, saya buka restoran. Saya ingin Pak Ganjar mencicipi. Pak hari dikirimlah makanan Pak. Kemudian ada Satpol PP saya yang jaga di depan rumah jabatan saya. Kemudian dikembalikan. Orangnya marah-marah kepada saya. Pak Ganjar, maaf. Saya kecewa Pak. Kenapa? Kenapa Bapak ngicipi tidak bisa? Kenapa tidak mau? Dan saya diperlakukan tidak bagus oleh satpamnya. Loh, satpamnya ngomong apa? Maaf Pak, tidak bisa. Silahkan dibawa pulang. Kami sakit hati Pak. Loh, itu kan bagus, nggak marah-marah. Pak ini cuma makan. Oh, itu bukan cuma, tapi itu gratifikasi. Maka satpam saya di depan itu, dia sudah tahu apa yang mesti dilakukan. Kita tidak pernah tahu Pak bungkusan itu apa. Anda bilang itu makanan, kalau itu uang, Anda menjebak saya. Maka tradisinya, 1, maaf kami tidak terima. Atau kalau kemudian kami terima, izinkan saya membeli. Kecuali sudah kami konfirmasi, nanti ada kiriman ini, saya lagi beli, diterima. Urut-urutan ini kami coba edukasi ke sana. Gampang Bapak Ibu tidak? Apakah itu sepele? Maaf.
Itulah transformasi birokrasi bersih. Ya enak. Tapi pengalaman ini kemudian yang saya dorong, tidak hanya 10 tahun kita mencoba melaksanakan itu, dan kebanggaan saya sebagai gubernur adalah ketika banyak orang mengatakan, Pak, layanannya cepat dan dia tidak minta uang, saya puas. 10 tahun gagal. Kalau jalan rusak gampang, besok kita anggarkan jadi. Itu pekerjaan fisik yang gampang. Tapi merubah mental orang yang punya hati dengan pengalaman tulus, wow, butuh contoh. Saya selalu sampaikan, Bapak Ibu, kalau saya kunjungan, kepala dinas ikut, Anda nggak perlu minta duit ke kontraktor dan rekanan. Kalau Anda butuh makan, yang traktir harus gubernurnya, duitmu nggak laku. Dengan cara itu mereka tidak lagi mencari hal-hal yang aneh-aneh. Efisiensi dari anggaran dengan digitalisasi di pemerintahan menelurkan sisa atau efisiensi dari duplikasi anggaran yang ada, dan saya kembalikan kepada mereka agar mereka bisa naik pendapatannya. Sejak saat ini kamu nggak boleh korupsi, nggak boleh pungli, nggak perlu store dengan saya, nikmatilah kerjaannya. Tapi kalau kamu tidak melayani masyarakat, besok pagi kamu selesai. Gampang. Jadi sistem membangunnya gampang, tapi kalau aktor kemudian tidak melakukan itu, no way. Mau pakai bahasa setinggi apapun, berbusa-busa, pinter banget, Anda akan terbuai. Tapi Anda nggak eksekusi atau sistemnya tidak doable, mohon maaf, bohong. Posisi 8 2016 ekonomi kita mau naik kira-kira ke 4 atau ke 7. Ini sebenarnya ramalan-ramalan yang kita bisa lakukan. Maka saya mau ambil contoh satu aja. Next slide. Bapak Ibu, saya mau bandingkan 2 negara saja. Masa kita kalah? Wilayah laut kita 6 kali dari Vietnam. GDP dari hasil laut kita hanya 1/3. Bapak Ibu masih mau terima soal ini? Dan kita masih mau diam saja? Kita masih mau pakai regulasi yang ini? Dan kita tidak mau melakukan terobosan? Siapa menipu siapa sebenarnya? 6 juta kilometer dibanding hanya 1 juta kilometer, tentu lebih banyak 6 juta. Anak TK mulai belajar angka sudah tahu. Ukuran ekonomi maritimnya kita ada di 1212 T, di sana 3165. Konkret aja. Kita masih mau diam. Kita voting sebentar ya. Karena ini nggak ada snack di belakangnya, maka agak ngantuk. Maaf Pak Ari. Yang di atas ngantuk nggak? Anda serius banget ya? Tapi wajah Anda tertekan karena ada Pak Hari di sini. Sabar Pak Hari, baik. Bapak Ibu yang setuju Indonesia negara miskin, angkat tangan. Pak Hari, Indonesia negara miskin? Yeah. Enggak, kayaknya ada yang setuju miskin. Satu. Miskin? Oke, good point. Voting ya. Siapa yang setuju Indonesia negara kaya? Good point. Hanya 2 orang yang mengatakan kita miskin. Anda boleh berdebat dan halal. Dan kalau berdebatnya keliru, tolong jangan dipecat Pak. Ini demokrasi internal yang gampang saja. Oke. Siapa yang bisa menghitung kekayaan dari Pak Hari? Oh, enggak jadi. Pak Hari kaya nggak? Kaya. Kau bisa hitung kekayaannya? Bisa? Bisa Pak Hari. Pertanyaan bagus. Oh, enggak apa-apa, enggak. Maafnya kok kayak ketakutan. Kenapa kakinya bergetar Pak? Enggak Pak Hari, enggak segala itu. Oh sorry, sepatunya baru ternyata. Dia gerak-gerakin biar saya lihat. Oke. Bapak kaya nggak Pak? Menurut Bapak sendiri? Kaya. Bapak bisa hitung kekayaan Anda Pak? Pasti tahu kan? Rekening Anda berapa pasti tahu dong? Oke. Iya. Enggak, saya nggak minta itu kok. Bapak kenapa menjadi tertekan? Nggak apa-apa. Pasti bisa kan Pak ya? Mobil berapa pasti tahu dong? Rumah berapa pasti tahu dong? Beliau mengatakan dirinya kaya dan bisa menghitung.
Semua tadi mengatakan Indonesia kaya. Angkat tangan. Berapa kekayaan Indonesia? Siapa yang bisa menghitung? Bapak Dinas. Bapak Ibu, kalau saya dikasih amanah, saya mencari orang yang bisa menghitung. Satu ya, pulang dari sini Pak Hari, minta tolong satu aja. Pak, perintahkan Perindo gitu Mbak. Jangan bikin malu sama Pak Ganjar, kita harus bisa gitu ya. Tolong Pak, hitungkan ini Pak. Apakah laut kita ini termasuk kategori kekayaan kita yang luar biasa? Saya jawab iya. Saya hanya bicara satu saja. Ini perikanan tangkap. Saya belum bicara perikanan budidaya. Saya belum bicara aquaculture. Saya belum bicara energi. Belum. Saya belum bicara kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Laut, maritime, tourism. Belum. Saya hanya bicara ini aja. Tolong, yang merasa expert, kalau Anda bisa hitung, Anda butuh nomor telepon saya, datang. Siapa tahu nasib Anda jadi menteri. Gak usah tepuk tangan, tidak ada sepeda di sini. 55% wilayah perairan Indonesia pun masih under fishing. Ada yang bisnis perikanan, punya kapal barangkali di sini, pantas nggak ada yang bisa ngitung. Bapak Ibu, wilayahnya ada di mana? Saya kasih gambar. Ini satu sampel saja, sampel yang saya kasihkan. Bapak Ibu, yang kita kasih tanda panah inilah yang kemudian masih butuh. Kita buletin Bapak Ibu, ini under fishing. Silakan ya. Di Samudra India ada 2 titik, ya. Di Selat Malaka ada 1, Sulawesi ada 1. Arafura itu gede. Saya pernah di Komisi 4 di BPN. Saya masih ingat waktu itu Menteri kalau tanya memaparkan, kalau pakai citra satelit itu selalu gambarnya ada 2 titik putih yang simetris. What the meaning is? Bukan harimau. Kapal kita bukan harimau. Pernah lihat harimau dikasih pukat? Itu seluruh ikannya dibawa. Kemana mereka jual? Kemana itu diolah? Di tempat kita? Tidak. Saya punya kerjasama Provinsi Jawa Tengah dengan Fujian. Waktu saya ke Fuzhou, saya ketemu di sana dan kapal-kapal Indonesia berlabuh di sana dan ada satu kios kecil tulisannya Indonesian Food. Saya pikir kejuaraan ikan bakar. Ternyata dia mengambil ikan-ikan dari kita. Bagaimana cara dia mendapatkannya? Cara berdagangnya termasuk transhipment. Kata Ibu, ikan saja, tangkap saja. Ini belum. Titik-titik ini adalah kekayaan kita. Kita hitung aja. Itu baru 1. Saya belum bicara kehutanan, belum bicara pangan, belum bicara mineral, belum bicara tourism, belum bicara efek dari ekonomi digital, belum. 1 aja. Bapak Ibu, kalau ini bisa ditingkatkan, bagaimana kalau kita menaikkan APBN kita 100% dalam 1 tahun? Tolong jangan ulangi tepuk tangannya. Sepedanya nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu ahli dalam ekonomi maritim, ahli dalam ekonomi energi, ahli ya dalam ekonomi mineral, datang ke saya. Pak Ganjar punya nggak? Punya. Ada datanya? Ada. Saya sudah menghitung, sudah. Tapi apakah hitungan saya benar? Maka sekali lagi, expert itu penting untuk kemudian terlibat. Jadi kita tidak bisa ngecap langit. Kita mesti down to earth untuk betul-betul bisa memberikan kepada masyarakat yang ini loh yang konkret, ini loh roadmap-nya, dan kamu bisa terlibat. Bapak Ibu, ini aja. Kalau kemudian itu nanti kita replikasi, akan luar biasa. Next, ini Pak Jokowi yang sudah meletakkan dasar yang sangat kuat, pemberani beliau. Next, maka Bapak Ibu lihat, ya, ini rame kan? Nikel boksit, rame sampai ke WTO.
Saya berharap dulu, kok kita kalah ya? Lagi-lagi, saya berharap dengan spirit patriotisme kita dulu saya berpikir, ya, para lawyer Indonesia berkumpul, dia mendedikasikan diri, saya akan support pemerintah sebagai CSR para lawyer, sebagai panggilan patriotisme dia. Saya berpikir itu. Kalau kemudian ini kita bisa sampaikan, lihat aja ekspor olahan nikel Indonesia yang naik 300 kali di tahun 2022 dengan nilai dari 11,95 T menjadi 326. Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan hilirisasi. Selesai di situ, maaf, itu PR jalan yang sudah bagus tapi belum sampai. Maka tugas berikutnya apa? Industrialisasi. Industrialisasi. Industrialisasi dengan mencoba memitigasi kekuatan-kekuatan kita. Aspek lingkungannya diperhatikan, sumber daya manusia dengan bonus demografinya diperhatikan. Apalagi Bapak Ibu, bagaimana crash program agar kita menjadi tuan rumah itu. Vocational school disiapkan. Kami punya kawasan industri Batang yang kita selesaikan dengan cepat itu. Sekarang kita siapkan sekolah pendatang. Jadi nanti transformasinya kita bisa hitung. Kalau kita bertemu dengan para investor dari luar negeri, katakan electronic vehicle, kita mau dorong, itu teknologi paling utama apa sih? Baterai. Yang lain kita tidak bisa. Kenapa kita tidak buat sekolah vokasi baterai? Satu aja. Tapi kita ekspor betul di situ. Ini contoh, kita siapkan dampingannya. Serapan tenaga kerjanya juga tinggi dan kemudian ini menjadi hitung-hitungan yang ada. Lanjut. Maka setelah itu orang rame bicara berapa jalan tol, berapa jalan non tol. Lebih banyak siapa pada saat itu? Jangan dibahas. Ini termasuk beberapa hitungan kita. Maka outputnya sudah terjadi. Tapi outcome-nya mari kita hitung. Kalau orang kayak saya, gubernur ini, tidak aware ketika Jokowi membangun jalan tol, mohon maaf, itu maka tidak akan mendapatkan added value apa-apa di daerah itu. Mestinya jemput bola, apa hitungannya? Berapa exit tol di tempat? Siapa yang meminta exit tol? Saya pernah berdebat panjang sekali untuk bisa mendapatkan exit tol dan kemudian Pak Ganjar ini harus sampai level menteri. Fine, saya telepon Bapak Basuki, Mas, apa Mas? Saya butuh exit tol. Kata aturan terlalu pendek dengan exit tol berikutnya. Argumentasi saya harus keluar dari sini, kalau enggak kota ini akan mati. Semua yang sudah berjalan dari sisi ekonomi tidak bisa mendapatkan akses. Pak Basuki hanya bilang, sudah dihitung Pak Gubernur, sudah, besok pagi saya kasih. Semudah itu karena kita punya argumentasi dan mengkonseptualisasi untuk bisa mengarah pada pusat-pusat industri, pertumbuhan ekonomi. Jadi ada. Pak Ganjar yang dilakukan apa? Saya harus membebaskan tanah, saya harus membuat jalan, sampai pada titik itu saya siapkan UMKM-nya, kemudian kita dorong agar kamu bisa jualan. Dan kamu harus masuk pada level yang lebih tinggi. Jualannya tidak hanya cerdas di pinggir jalan, tapi harus masuk digital. Saya tahu wajahmu itu rindu modal, kelihatan. Maka kemudian perbankan kita lakukan. Saya di-assess menarik. Pak Ganjar besok mau kasih penghargaan. Penghargaan apa? Iya Pak, soal keuangan. Iya, saya kan tidak punya sesuatu yang luar biasa. Ada Pak. Apa? Ternyata orang melihat ketika kur kita bunganya 12% dan Pak Presiden ingin meluncing menjadi 9% di Brebes, saya sudah punya dengan Bank Jateng 7%. Pada saat itu kemudian Pak Presiden bilang, Pak, saya mau meluncing, kurnya mau kita turunin. Berapa Pak? 9%. Hebat Pak. Wah, itu nanti jadi gebrakan. Lalu saya nyambut, selamat datang Pak Presiden. Izinkan Pak, tadi kita bisik-bisik konsep Bapak luar biasa. Bapak menurunkan kur dari 12 ke 9, itu yang ditunggu rakyat. Izin Pak, kami menginisiasi dengan kur suku bunga 7%. Kaget. Itulah yang kemudian dari 9 menjadi 7, dari 7 sekarang pemerintah punya 6. Itu sejarahnya. Katanya, kata mereka, saya agak geger. Katanya, inspirasinya itu karena daerah bisa melakukan itu tanpa
tanpa subsidi bunga. Akhirnya kemudian Pak Ganjar layak dapat ini. Masa sih cuma kayak gitu? Karena kebijakan lokal juga bisa ditarik menjadi kebijakan nasional. Simpel saja menurut saya. Nah, upaya itu kemudian dilakukan untuk ya infrastruktur sudah, maritim tadi juga sudah, tapi saya gambarkan belum optimal, hilirisasi menuju industrialisasi, sampai kemudian pengentasan kemiskinan yang kemudian mesti kita lakukan percepatan. Tapi Bapak Ibu, kemiskinan kita naik pada saat pandemi, Jawa Tengah apalagi. Bagaimana melakukan breakthrough untuk itu? Kemudian saya kumpulkan seluruh bupati wali kota, di tempatmu ini loh gambarnya, maka tanggung jawab moralnya ada di kami, tapi kami tidak diam. Kalau sumber dayanya hanya satu saja dari APBD, tidak akan pernah selesai sampai ratusan tahun. Apalagi datanya tidak pernah tunggal. Perintahnya Pak Gubernur apa? Kades, berapa lama kamu bisa mendata kemiskinan ekstrim di tempatmu? 1 bulan, enggak, kamu enggak kerja. Saya mau 1 minggu. Ternyata semua 1 minggu bisa. Jadi kita itu punya tapi belum mau mengerjakan. Camat kamu menjadi supervisor. Sekarang kamu hitung bagaimana menurunkan angka kemiskinan. 1 rumah tidak layak huni, 2 jamban sumber air bersih, listrik, menaikkan pendapatan dia, mengurangi pengeluaran dia, dan kemudian menyekolahkan anak yang ada di sana. Itu aja yang kamu cari. Pak Ganjar kami nggak punya duit, ya minta. APBD-nya sudah berjalan Pak, kita nggak bisa karena berpikirmu konvensional. Kamu tidak pernah mau berpikir ekstra. Ada resources yang luar biasa yang kamu pakai tapi tidak pernah digunakan. Mau nggak kamu mengeluarkan obligasi daerah? Tadi nggak terkena. DPRD-nya belum setuju. Saya mau mengeluarkan untuk pertama kali obligasi daerah. Dan sejarahnya pada saat Bogor Bosentorch waktu itu mengeluarkan municipal bond, itu tidak pernah berlanjut sampai hari ini. Nggak pernah. Padahal di banyak negara itu melakukan. Maka saya sampaikan pada kawan-kawan DPRD, mau nggak belajar ke Inggris? Itu dibanding aja nanti. Dilihat bagaimana daerah bisa mengembangkan dengan pembiayaan alternatif. 2, saya coba kembangkan Basnas. Alhamdulillah zakat infak sodakohnya berjalan. Ini belum, kalau Nasrani per 10 ya, per puluhan. Belum lagi CSR, belum lagi kemudian filantrop. Itu yang dipakai dengan spirit gotong royong jalan sekarang. Hanya butuh improvement dan inovasi. Bapak Ibu, saya mau berhenti di sini sebelum Bapak Ibu bosan memandang wajah saya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk bercerita. Tentu ini bukan cerita visi misi, karena kertasnya belum ada di KPU. Ini hanya sekedar sharing seasons yang mudah-mudahan menginspirasi. Bapak Ibu, kalaulah yang ada di ruangan ini, kalaulah yang ada di layar-layar dan sekarang sedang melihat melalui daring, dan Bapak Ibu merasa ingin berkontribusi dan kemudian menjadi ekspor untuk menyelesaikan beberapa PR yang saya lemparkan tadi, maka hubungi saya. Anda dibutuhkan oleh Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar. Turun dulu, kita akan lanjut talk show Pak dan diskusi. Iya Pak. Boleh di sini dulu Pak, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Sebelum kita lanjutkan diskusi, waktu pertama kami persilakan kepada Bapak Haritanu Sudibyo Pak, bila ada pandangan atau pertanyaan kepada Pak Ganjar, silakan. Baik, saya berdiri Pak Ganjar. Kita berikan Pak, sebentar Pak, ini bukan debat kandidat kan Pak ya? Janji loh Pak ini. latihan. Oke. Pak, saya sudah dilatih 2 kali Pak. Saya sudah dilatih 2 kali menjadi gubernur dan saya menang Pak. Jadi saya latihan Pak. Ini bukan sombong tapi cerita pengalaman. Ya. Kita berikan tepuk tangan lagi ya. Kalau masalah ekonomi nanti biar kawan-kawan saja Pak. Saya mungkin dari sisi yang lain Pak. Kalau seandainya Bapak ditanya Pak, kalau boleh, top 3 cawapres yang ideal siapa Pak? Sebenarnya kalau Bapak mau jawaban yang menyenangkan Perindo, Pak Haritanu aja. Pak Hari, saya tahu konstitusi kita itu mengatakan capres atau cawapres itu diusulkan oleh partai atau gabungan partai.
Itu fakta konstitusional. Hari ini dinamika antar partai juga belum jelas. Maka sebenarnya tidak hanya 3, Pak. Saya punya 8, Pak. Tapi Perindo setuju apa enggak? Kan percuma saya omongkan ini. Perindo sampai hari ini juga akan dukung saya kok. Belum maksudnya sabar. Ini kan ujian dulu di awal. Sebenarnya kalau hari ini sudah ada dukungan, langsung saya ceritakan. Nanti saya bisik-bisik lagi. Tapi intinya sebenarnya lebih pada kriteria. Kriteria konseptualnya adalah kita punya cita-cita yang sama untuk segala persoalan yang saya paparkan. Itu dulu. Yang kedua, punya nilai yang sama. Nilai yang sama itu hanya 2. Mau melakukan layanan kepada masyarakat yang baik dan berintegritas untuk tidak korupsi. 2. Siapa orangnya? List of kandidatnya banyak sekali. Banyak sekali. Dan mereka yang disebutkan di grupnya MNC dari keluar di medianya itu orang-orang yang semuanya oke. Semuanya oke. Tinggal dinamika di dalam partai inilah yang menurut saya hari ini sedang berjalan, sedang berbicara. Kalau itu lebih cepat, saya kira kandidat akan segera diajak duduk bersama untuk menentukan itu. Tapi saya memahami perasaan dari masing-masing agar bisa klik. Ada yang pragmatisme biasanya, saya gabung nanti dikasih menteri berapa. Tapi boleh nggak? Itu penting karena bagian dari kolaborasi kerjasama ini mesti dilakukan. Tapi bagaimana kita bersama-sama memecahkan persoalan yang antara lain di tengah pusaran global ini kita mesti melakukan apa? Saya ditanya dengan beberapa wartawan, Pak Ganjar pendapatnya tentang AUKUS dan kuota, Pak. Lalu kita baca bagaimana geopolitiknya. Apa yang sedang dilakukan? Apakah ini kerjasama pertahanan, teknologi, ilmu pengetahuan, atau akan mengarah pada militer? Kenapa kemudian titik-titiknya menarik? Australia, UK, US ada di situ, di selatan kita, di utara ada Kuwait. Ya. Tiongkok sudah membangun gedung di Timor Leste, kemudian Amerika sekarang masih di Papua New Guinea. Kok semua di antara kita ya? Kenapa kemudian saya ceritakan ini agar kalau nanti mau berpasangan dengan Ganjar, kita akan diskusi dalam bahwa kita akan sama pada keputusan ini. Hari ini kita harus memikirkan sesuatu yang tidak selesai-selesai. Papua umpama. Kita tidak bisa membiarkan anak-anak bangsa tembak-tembakan di sana. Bunuh-bunuhan tidak bisa. Kita juga tidak mau tentara kita kemudian jatuh korban tiap hari dan kita menonton itu. Tidak bisa. Cepat dilakukan dialog. Cepat. Inisiatif pemerintah selama ini dunia internasional sudah berjalan. Oh, top. Saya kadang-kadang minta di coach. Saya tanya ke Bu Menlu, bagaimana situasi globalnya? Itu yang terjadi. Maka wapresnya adalah itu. Di samping tentu, elektoral juga menjadi perhitungan. Itu, Pak. Atau Pak Hari sudah ada usulan 3 nama? Versinya Perindo. Sudah ada ya? Oke. Nanti kasih kode, nanti aja Pak Ganjar. Kalau boleh satu aja begini Pak, untuk Indonesia supaya bisa cepat tumbuh jadi negara maju, ya makmur, sejahtera, itu kan kita perlu mempercepat pertumbuhan masyarakat. Ekonomi lemah itu menjadi kelompok produktif, sehingga mesin ekonomi nasional itu untuk membangun ekonomi itu lebih besar. Apa kira-kira kiat-kiat Bapak untuk bisa mewujudkan itu? Terima kasih. Kenapa yang tanya hanya ketua umumnya terus ya? Yang lain boleh nanya kok. Ini kalau gini kan ujian beneran jadinya. Indonesia butuh entrepreneur lebih banyak. Dan hari ini masih sangat kurang. Saya suka karena Pak Hari nyentil UMKM. Ini kekuatan yang paling dahsyat, gede, dan kadang-kadang saya sebagai pemerintah dimarahi oleh mereka. Bapak orang tidak peduli pada kamu.
Sedikit cerita saja. Setelah saya bergelut dengan mereka, saya dicolek oleh seorang netizen. Tentu ini generasinya Z, Mbak. Generasinya Z. Iya Pak, Anda melihat saya Pak? Dan milenial. Saya kayaknya Z ya Pak ya? Ya, Anda milenial lah, milenial gitu. Bukan baby boomers, apalagi generasi kolonial. Tidak. Ya, generasi nyolek saya. Pak Ganjar kan IG-nya sudah 5 juta lebih Pak followernya. Kenapa Pak Ganjar tidak gunakan itu untuk membantu UMKM jualan? Bisa ya? Ini, karena rambut saya memang agak kolonial, kurang merepresentasikan yang Z itu. Kami diskusi dengan mereka dan ternyata mereka membantu. Pak Ganjar hashtag aja deh Pak. Apa ya, hashtag UMKM gitu. Nggak asik gitu. Lalu saya kasih nama Lapak Ganjar. Ganjar yang melapak di dunia UMKM, dan orang bisa, lah Pak Ganjar, itu juga bisa baca. Pada saat itu surprise buat saya, pada saat pandemi kita buka, dan orang jualan di situ. Bu Hari saya terharu Bu, seorang perempuan bekerja di perusahaan besar, mungkin dulu MNC kali dia. Dia keluar dari perusahaan besar itu, dia tinggal di Salatiga, dan kemudian dia jualan aksesoris. Dia jualan batik, jualan lurik. Dan sudah pameran Mbak, batal karena pandemi. Dia nangis. Saya tahu bagaimana kalau perempuan menangis dengan emosi. Istri saya juga begitu. Digunting-gunting kainnya yang mau pamer, terus dilempar. Nah akhirnya dia tahu dengan kemarahannya frustasi. Tapi dari guntingan dia sadar, oh kok ada orang rame-rame di akunnya Pak Ganjar ngapain? Oh ternyata banyak produk yang disampaikan. Lalu diambillah guntingan kecil-kecil menjadi masker, menjadi sarung tangan untuk ngangkat panci. Kemudian dia punya aksesoris yang jadi topi, jadi dompet, jadi tas. Jadi yang rencana untuk baju, untuk fashion itu dipotong kecil-kecil. Lalu dia posting di tempat saya dan saya repost. Akhirnya itu ceritanya. Saya tahu cerita itu setelah di rumah saya dikirimi sarung tangan untuk ngangkat panci sama masker. Saya lihat, loh ini keren amat, packagingnya bagus amat. Saya cari di mana di Salatiga. Akhirnya saya cari untuk saya bayar sebenarnya. Edukasi saya kira-kira gini, Mbak terima kasih sudah kasih, tapi berapa harganya? Enggak, ini untuk Bapak. Enggak, Anda sedang memberikan gratifikasi ke saya, maka izinkan saya membeli. Dan saya akan lihat tempat Anda, kira-kira mimpi saya gitu. Dan akhirnya saya kunjungan ke Salatiga, dan saya nemu tempat itu, saya masuk. Anaknya histeris, wah gitu. Pak Ganjar kesini, dia sedang dengan semangat 45-nya. Pak Ganjar tahu nggak setelah saya direpus? Sekarang orang pesen, karena anaknya pintar Bu, dia catat. Yang kirim WA pertama sampai ke 10 dia catetin. 1, dari mana Anda tahu produk kami? Dari Lapak Ganjar. Dari mana Anda tahu nomor handphone kami, WA kami? Dari Lapak Ganjar. Kenapa Anda membeli ini? Karena bagus. Setelah endorsement kita lakukan. Pak Ganjar tahu nggak penjualan saya naik 350%. Satu cerita inilah kemudian menginspirasi, dan setiap weekend, minggu, saya sekarang jualan produk UMKM. Pak Hari, setelah saya tanya UMKM itu problemnya hanya 3 ternyata Pak. 1 produk knowledge. Maka tugas pemerintah adalah memastikan yang punya usaha produknya bagus dan dia mengerti. Kalau kamu jualan pisang goreng, maka tahu bumbunya. Tahu bumbunya. Ada tepung, ya, dan garamnya nggak boleh banyak-banyak. Dia tahu. Kalau kamu buat baju, desainnya mesti bagus. Kalau sengaja dirobek seperti ini, karena mode. Karena mode, bukan sebuah kesalahan, maka dia mengerti. Setelah dia tahu produk knowledge, yang kedua, oh bagus, packagingnya bagus, cara jualmu udah bagus, udah ke digital, maka punya ilmu motret, ngerti di potret, produknya bagus, kamu ngerti cara boarding on board di marketplace, ngerti semua. Produk knowledge, cara menjual ngerti. Ini kita latih. Yang kedua Pak Ari, saat itu
ternyata dia butuh akses modal. Akhirnya saya punya kredit milenial, kita kasih nama aja, dengan suku bunga yang sangat rendah karena ada orang pengusaha atau menyapa hari duitnya banyak ditaruh di bank jatah. Pak, kami nggak minta bunga Pak, kalau Bapak mau putar ini untuk UMKM kami senang. Ada ternyata skim seperti itu. Akhirnya kita tidak beban, hanya untuk administrasi kira 2% setahun. Anak-anak ini senang. Itu kemudian kita dorong, akses permodalan. Maka kemudian waktu itu kita pikirkan, kenapa kami punya kur sendiri dengan suku bunga 7%. Plafonnya 25 juta, cukup untuk UMKM. Kita sebut sebagai Mitra Jateng 25, maksud 25 juta. Bapak Ibu, ini praktek-praktek yang menurut saya lumayan terlaksana di sana. Akses modal. Lalu bagaimana mereka tahu? Kita buatkan semacam co-working space, saya kasih nama Hetero Space. Ngobrolnya di sana, tetek bengek, all about business, startup, dan seterusnya. Kita buatkan lomba-lomba waktu itu di Jawa Tengah dan saya diprotes. Kenapa Pak Ganjar Jawa Tengah aja? Boleh dong kami Jawa Timur ikut. Akhirnya kita buka nasional. Lomba. Namanya Hetero for Startup. Ya biar namanya agak gimana gitu lah. Anak-anak muda, iya, Gen Z-nya ikut. Luar biasa. Ada entrepreneur, ada yang sociopreneur. Dan ini sangat-sangat membuat anak muda, wow efeknya keluar. Setelah produk knowledge, akses modal. Terakhir Pak, jangan dilepas. Termasuk kawan-kawan PMI Mbak, pekerja migran kita. Pekerja migran itu rata-rata 2 tahun diperbarui. Saya ngobrol dengan Hong Kong, dengan Taiwan, dengan Malaysia, Arab Saudi. Kita ngobrol semua dengan mereka. Apa yang Anda cita-citakan? Anda mau kerja gitu terus? Enggak lah Pak, saya mau pulang. Bagaimana duit Anda dibelanjakan? Saya kirimkan Pak, maaf, ini ibu-ibu hebat. Perempuan ternyata lebih hebat dari laki-laki. Maaf ya para laki-laki, babakan hatimu. Babakan hati. Saya datanglah ke Hong Kong suatu ketika, saya tanya, berapa Anda kirimi untuk keluarga? 500.000. Pelit amat gitu. Anak saya kirimi sendiri, suami saya kirimi sendiri. Pesan untuk anak saya ini untuk sekolah. Pesan untuk suami saya, kamu urus keluarga. Kenapa enggak kamu kirim semua? Nanti kawin lagi Pak. Ini keluhan ibu-ibu, maaf loh saya terbuka ini. Bapak-bapak, tolong jaga perasaan ya. Pada saat itulah kemudian saya sampaikan, apa kemudian yang perlu kamu latih? Kami tolong dilatih pertanian. Gimana di Hong Kong mau latihan pertanian? Tanahnya siapa? Mau majuin gedung? Kamu harus dijadikan, kamu harus jadi seorang fund manager. Maka kamu investor. Yang harus dilatih yang di rumah. Maka saya dampingi. Pendampingan itulah yang ketiga. Maka kamu investor, kamu keluarin dikit-dikit, mereka yang di rumah disiapin. Oh UMKM, oh restoran, oh pertanian, macam-macam. Maka kami akan jemput kedatanganmu dan kamu akan stay di Indonesia selamanya. Kamu akan bersama keluarga bahagia. Pendampingan. Kami mendampingi cukup tidak, saya ajak kampus untuk bermitra. Kampus yang bermitra inilah kemudian mereka bisa melakukan pekerjaan merdeka belajar. Jadi UMKM-nya itu Pak. Kalau Indonesia ini punya perbankan yang berpihak, kasih dong perbankan untuk petani sendiri, skimnya sendiri, dengan pola cara bayarnya yarnen Pak. Bayarnya kalau panen, bukan bulanan seperti pemulu-pemulu atau pengusaha-pengusaha gede, investor-investor yang gajiannya juga bulanan. Mereka tidak bulanan, mereka musiman. Atau nelayan yang cukup harian seperti one day fishing. Mereka butuh modal untuk apa? Untuk beli logistik, untuk beli BBM. Itu aja sebenarnya. Kenapa skim perbankan kita nggak bisa? Harus dipisahkan dong, agar mereka kemudian bisa mendapatkan itu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tolong jangan tanya lagi. Saya sudah ditunggu di Jawa Tengah, harus balik ini. Kalau berkenan dan nanti sudah ada dukungan dari Perindo, undang saya lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini bukan gratifikasi. Terima kasih Bu. Kepada teman-teman fotografer, kalau mau